Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Pak Rohimul Anwar. Kali ini kita akan membahas materi tentang usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Pada pelajaran yang lalu telah dibahas usaha ekonomi perorangan. Ada pula yang dikelola secara kelompok. Nah, usaha ekonomi kelompok ini dikelola secara bersama-sama, baik itu modalnya, pengelolaannya, maupun keuntungannya. Nah, bentuk usaha ekonomi yang dimaksud dikelola secara bersama itu antara lain BUMN atau yang sering disebut Badan Usaha Milik Negara. Nah, apa itu BUMN atau perusahaan negara? Yaitu sebuah perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara. BUMN dapat berbentuk perusahaan umum atau sering disingkat perum dan perseroan terbatas atau persero. Nah, BUMN ini bergerak di bidang usaha yang bersifat strategis atau vital, misalnya bidang energi listrik dan telekomunikasi. Nah, di Indonesia juga terdapat BUMD atau yang sering dikenal Badan Usaha Milik Daerah atau juga dikenal sebagai perusahaan daerah. Nah, apa itu BUMD? Nah, BUMD itu merupakan sebuah perusahaan yang sebagian atau seluruh modalnya itu dimiliki oleh pemerintah daerah, bisa provinsi, bisa kabupaten. Nah, apa saja tujuan didirikan dari BUMD itu? Tujuannya antara lain ikut melaksanakan pembangunan ekonomi daerah dan pembangunan ekonomi nasional. Kemudian juga memenuhi kebutuhan rakyat dan menyediakan lapangan kerja untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Nah, yang kedua ini adalah Badan Usaha Milik Swasta atau kalau disingkat BUMS. Nah, apa itu BUMS? Yaitu perusahaan yang seluruh sahamnya itu dimiliki penuh oleh swasta. Nah, ada beberapa macam BUMS. Yang pertama bentuknya itu firma. Apa itu firma? Yaitu usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurang-kurangnya dua sekutu. Pendiri firma biasanya orang-orang yang saling kenal satu dengan yang lain. Setiap anggota firma mempunyai hak untuk bertindak atas nama firma. Anggota firma juga bertanggung jawab secara penuh atas resiko kerugian firma. Usaha firma ini bergerak dalam bidang layanan konsultasi, mungkin hukum, juga mungkin keuangan. Yang kedua itu persekutuan komanditer atau persekutuan komanditer yang disingkat CV itu ya. Ini didirikan sekurang-kurangnya atau paling sedikit 2 orang yang mempunyai istilahnya menyetorkan modal. Nah, pada CV terdapat 2 jenis sekutu, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Apa itu sekutu aktif? Nah, sekutu aktif itu berperan sebagai investor atau penanam modal dan pengelola CV. Nah, sedangkan sekutu pasif itu berperan sebagai investor tanpa terlibat dalam pengelolaan CV. Nah, usaha berbentuk CV dapat berkembang dari firma. Nah, ini memungkinkan jika firma ingin memperluas usahanya untuk membutuhkan banyak modal. Yang ketiga itu PT atau yang sering disebut perseroan terbatas. Nah, apa itu PT? PT adalah usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Saham diartikan sebagai bukti kepemilikan suatu perusahaan atas penyetoran modal. Meskipun bentuknya kertas, tapi itu berharga ya. Nah, setiap saham memiliki nilai nominal tertentu. Ada yang mungkin 1 lembar 100.000,
ada yang satu lembar itu 200.000 dan seterusnya. Semakin tinggi PT-nya itu nilainya semakin tinggi. Pemilik saham akan memperoleh keuntungan berupa dividen. Bagi perseroan yang ingin mengembangkan dan memperluas usaha, sahamnya dapat diperdagangkan di pasar modal, artinya bisa diperjualbelikan. Koperasi. Koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yang berisi tentang perkoperasian itu. Jadi yang dimaksud dengan koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Nah, koperasi ini juga sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, terutama pasal 33 ayat 1. Nah, koperasi pertama kali dikembangkan oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Maka atas perannya, kegigihannya memperjuangkan koperasi tersebut, maka Bapak Dr. Andes Muhammad Hatta atau Wakil Presiden pertama, beliau dijuluki sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Nah, koperasi itu bentuknya bermacam-macam. Yang pertama, koperasi konsumsi. Koperasi konsumsi yaitu koperasi yang menyediakan berbagai barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contohnya untuk memenuhi kebutuhan beras, gula, minyak, sabun, peralatan rumah tangga, dan barang elektronik lainnya. Nah, tujuan koperasi ini adalah memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari bagi anggota dengan harga dan mutu yang layak. Kemudian yang kedua, itu koperasi simpan pinjam. Apa itu koperasi simpan pinjam? Yaitu koperasi yang menyediakan layanan simpan pinjam. Simpan itu menabung, pinjam meminjam ya. Koperasi ini menerima simpanan dari anggota yang disebut tabungan. Selanjutnya, uang yang ditabung oleh anggota tadi setelah terkumpul juga dipinjamkan kepada anggota yang lain. Yang ketiga adalah koperasi produksi. Nah, apa yang dimaksud dengan koperasi produksi? Yaitu koperasi yang menyediakan bahan baku produksi dan menyalurkan hasil produksi anggotanya. Jadi menyediakan bahan bakunya dijual kepada anggotanya. Nah, setelah barang yang dibuat anggotanya tadi jadi dijual, koperasi itu membantu menjualkan produknya. Koperasi ini beranggotakan para produsen atau pengusaha. Misalnya pengusaha batik, kemudian pengusaha tahu, pengusaha tempe, pengusaha sapi perah, peternak ayam, dan sebagainya. Yang keempat itu koperasi jasa. Apa itu koperasi jasa? Bahwa yang dimaksud dengan koperasi jasa itu koperasi yang menyediakan layanan atau jasa tertentu bagi anggotanya. Misalnya koperasi angkutan, jadi ada angkutan yang itu milik koperasi, itu melayani masyarakat umum termasuk juga anggotanya. Kemudian yang kelima itu koperasi serba usaha, jadi segala macam ya. Apa itu koperasi serba usaha? Yaitu koperasi yang mengelola berbagai jenis usaha, misalnya menyediakan barang konsumsi, juga simpan pinjam, juga menyediakan bahan baku, termasuk juga menyalurkan hasil produksi dari anggotanya. Nah, contohnya yang koperasi serba usaha ini adalah KUD atau yang sering dikenal dengan koperasi unit desa. Nah, setelah selesai ini silahkan dikerjakan tugasnya, diketik di HP atau laptop. Demikian yang dapat kami jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.